Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Manajemen 4C Pagi, mata kuliah Manajemen Jasa. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai materi yang berjudul Strategi Bersaing Bisnis Jasa. Nama anggota kelompok 4. Yang pertama ada Dian Monika Ramadhani Putri, NIM 190301158. Yang kedua ada Lailatul Mafazah, NIM 190301173. Yang ketiga ada Fania Aurel Andini, NIM 190301182. Pokok pembahasan yang akan dibahas pada materi kali ini, yang pertama ada pengertian manajemen jasa, yang kedua ada prinsip-prinsip manajemen jasa, yang ketiga ada ciri-ciri lingkungan bersaing bisnis jasa, yang keempat ada strategi bersaing bisnis jasa, yang kelima yaitu materi terakhir mengenai langkah-langkah menyusun strategi bisnis jasa. Materi yang pertama yaitu akan membahas mengenai pengertian manajemen jasa. Menurut M.N. Nasution, tahun 2004, halaman 61, manajemen jasa adalah pendekatan keseluruhan dari perusahaan dalam mewujudkan tercapainya kualitas pelayanan atau jasa sebagaimana yang diinginkan oleh konsumen dan merupakan faktor pendorong utama dalam operasi bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Mafazah. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip manajemen jasa dan ciri-ciri lingkungan bersaing bisnis jasa. Yang pertama, prinsip-prinsip manajemen jasa. Carl Albert berpendapat bahwa terdapat 3 prinsip jasa yang perlu dilakukan perusahaan sehubungan dengan manajemen jasa. Ketiga prinsip tersebut terdiri dari: yang pertama ada strategi pelayanan yang baik. Satu prinsip dasar yang harus dipahami oleh perusahaan jasa adalah bahwa setiap orang ingin diperlakukan dengan baik. Oleh karena itu, sudah selayaknya perusahaan menerapkan strategi pelayanan yang baik yang sesuai dengan tingkat kenyamanan dan keleluasaan konsumen, tentunya tanpa mengabaikan sistem pengawasan yang perlu dilakukan. Kemudian yang kedua, penempatan orang-orang yang berorientasi pelanggan untuk berhadapan dengan pelanggan. Agar pelayanan atau jasa yang baik ditunjukkan dan dapat dirasakan oleh konsumen, maka perusahaan perlu menempatkan para petugas di depan dari orang-orang yang memiliki orientasi terhadap pelanggan, yaitu orang-orang yang menyadari bahwa pelanggan merupakan aset yang begitu penting bagi perusahaan, sehingga perlakuan yang baik bagi pelanggan sangat perlu dilakukan. Kemudian yang ketiga, penerapan sistem pelayanan yang bersahabat. Konsep sistem pelayanan yang bersahabat ini cukup sederhana. Jika pelanggan merasa bahwa perusahaan telah memperlakukan mereka secara bersahabat, maka perusahaan tidak perlu bersusah payah untuk meyakinkan pelanggan untuk membeli produk mereka. Sebagaimana halnya seorang sahabat kepada sahabat lainnya, jika dia memiliki keperluan, maka sahabatnya lah yang pertama kali akan didatangi. Jika perusahaan telah mampu melakukan manajemen jasa yang menerapkan sistem pelayanan yang bersahabat ini, tentunya pelanggan tidak hanya akan membeli produk dari perusahaan, tetapi juga loyal kepada perusahaan. Kemudian saya akan menjelaskan ciri-ciri lingkungan bersaing bisnis jasa. Pada dasarnya, bisnis jasa bersaing dalam lingkungan yang lebih sulit daripada produk manufaktur. Seperti yang dijelaskan oleh Fitzsimmons tahun 2001, kesulitan-kesulitan timbul karena beberapa faktor berikut. Yang pertama, ada relatively low early entry barrier. Artinya, bagi orang-orang yang ingin ikut bersaing dalam industri jasa lebih mudah karena penemuan di bidang bisnis jasa tidak bisa dipatenkan. Hal ini menyulitkan bagi pemilik usaha-usaha jasa tertentu karena bisnisnya sangat mudah ditiru oleh pihak-pihak lain. Kemudian yang kedua ada minimal opportunities for economies of scale. Kondisi dalam bisnis jasa di mana produksi dan konsumsi dilaksanakan pada waktu bersamaan tidak memungkinkan dilaksanakannya skala ekonomi yang lebih efisien. Pengecualian dari kondisi ini mungkin dapat dilakukan oleh usaha-usaha franchise dengan konsep biaya iklan dan biaya distribusi bersama, sehingga peluang untuk melaksanakan skala ekonomi biaya rendah masih bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga ada erratic sales fluctuation. Permintaan jasa pada umumnya sangat tergantung pada waktu, seperti menit, jam, atau musim, sehingga sulit untuk diperkirakan atau diramalkan sebelumnya. Hal ini menyulitkan untuk membuat perencanaan yang baik sebagaimana dapat dilakukan dalam bisnis produk. Kemudian yang keempat, no advantage of size in dealing with buyer of supplier. Beberapa jenis bisnis jasa kecil sulit memanfaatkan peluang untuk menekan pembeli atau para pemasok yang dominan. Mereka terpaksa mengikuti keinginan para pembeli atau para pemasok, baik dalam soal harga maupun penyediaan fasilitas-fasilitas lainnya. Kecuali untuk perusahaan-perusahaan yang besar, misalnya McDonald, yang menguasai pasokan daging, atau Hotel Marriott yang dapat mengontrol pemasok kasur atau spring bed untuk keperluan hotel karena pesanan mereka yang cukup besar. Kemudian yang kelima, product substitution. Inovasi di bidang produk kadangkala menyebabkan persaingan baru di bidang jasa. Misalnya seorang ibu atau calon ibu dapat mengetahui
apakah ia hamil atau tidak dengan menggunakan suatu alat pengetes kehamilan, tanpa pergi ke rumah sakit untuk memeriksa sebagaimana cara-cara lama. Produk-produk pengganti ini merupakan tantangan yang berat bagi bisnis jasa tertentu karena barang-barang baru ini biasanya merupakan alternatif yang jauh lebih murah dan sederhana. Kemudian yang keenam, customer loyalty. Perusahaan-perusahaan yang sudah lama berdiri dan memiliki jasa personal menimbulkan konsumen yang loyal, di mana hal ini menyulitkan bagi perusahaan baru untuk masuk. Mereka biasanya memiliki peralatan komputer khusus sehingga memungkinkan mereka secara pribadi memenuhi kebutuhan konsumennya, baik kebutuhan sekarang maupun kebutuhan baru lainnya. Loyalitas konsumen dalam hal ini sangat kuat, sehingga sangat sulit bagi perusahaan jasa untuk memasukkan penawarannya. Kemudian yang ketujuh, exit barriers. Perusahaan jasa kecil, contohnya seperti rumah makan, keluarga, tidak mungkin menghentikan usahanya meskipun penjualannya sangat kecil. Bahkan tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Mereka tidak mungkin keluar dari usaha tersebut, meskipun merugi, karena akan menimbulkan sedikit masalah dengan pemberhentian karyawan, yang juga anggota keluarga. Meskipun perusahaan jasa menghadapi banyak kendala seperti yang telah dijelaskan, masih banyak perusahaan-perusahaan jasa yang dapat mengatasi hal tersebut, terutama perusahaan-perusahaan yang besar yang sudah stabil seperti perusahaan restoran cepat saji McDonald. Michael Porter sangat terkenal dengan 3 bentuk strategi bersaing sebagai berikut. 1. Strategi overall cost leadership, yaitu strategi ini mensyaratkan adanya fasilitas yang memungkinkan dilaksanakannya suatu produksi massal, kontrol biaya, termasuk kontrol biaya tetap yang ketat dan penggunaan teknologi yang dapat mengurangi biaya produksi pada tingkat paling rendah. Menerapkan strategi biaya rendah biasanya membutuhkan biaya investasi yang besar, terutama investasi pada barang-barang modal seperti mesin-mesin dan peralatan besar lainnya. 2. Strategi diferensiasi, yaitu yang mendasari strategi diferensiasi adalah tersedianya pelayanan yang menurut penilaian konsumen bersifat unik atau berbeda dengan pelayanan lain yang sejenis. Beberapa pendekatan dalam strategi diferensiasi dapat berbentuk diferensiasi dalam merek, seperti logo McDonald's yang berbentuk bangunan melengkung keemasan, atau dalam bidang teknologi seperti jaringan fiber optik Sprint, atau dalam bentuk jaringan penjual seperti Century 21 yang mempunyai jaringan agen properti di seluruh dunia. 3. Strategi fokus. Strategi fokus didasarkan kepada ide untuk melayani atau target konsumen yang mempunyai kebutuhan yang sangat spesifik. Segmennya bisa saja sekelompok target konsumen tertentu, seperti yang dilakukan oleh USAA yang khusus melayani asuransi perwira-perwira militer, atau jasa khusus seperti rumah sakit Soldiers yang khusus melayani operasi hernia, atau apa yang dilakukan oleh Federal Express yang melayani paket pengiriman 24 jam. Langkah-langkah menyusun strategi jasa. 1. Selalu kreatif dalam mencari ide memilih produk jasa. Hal ini disebabkan produk jasa sangat beragam dan luas serta dapat merupakan produk yang spesifik. 2. Penggunaan metode yang berbeda. Walaupun produk jasa yang ditawarkan sama, untuk memenangkan persaingan perlu keahlian khusus, yaitu penggunaan metode yang berbeda. Contohnya, bimbingan belajar untuk anak SD tuntutannya adalah agar anak menjadi juara dan bisa masuk ke SMP unggulan. Ternyata tidak cukup demikian, tetapi perlu dicari metode tertentu bagaimana mengerjakan soal yang mudah dan cepat bagi anak. Metode inilah yang menjadi ciri khas atau formula khusus bimbel tersebut, sehingga dapat menjadi selling point. 3. Ciptakan positioning produk di benak konsumen. Ciptakan positioning produk di benak konsumen supaya terus diingat konsumen dan membangun loyalitas. Positioning berhubungan dengan upaya identifikasi, pengembangan, dan komunikasi keunggulan yang bersifat khas dan serta unik. 4. Pemberian merek dan promosi. Pemberian merek perlu pertimbangan yang matang. Merek yang tidak mengena di hati konsumen dapat berakibat fatal. Menciptakan merek yang mudah diingat sesuai dengan produk yang ditawarkan, tidak terlalu panjang dan sifatnya global. Promosi penting dilakukan terutama pada tahap introduksi atau pengenalan. Walaupun promosi dari mulut ke mulut dirasakan cukup efektif bagi pebisnis, namun dampaknya membutuhkan waktu yang lama. Brosur dapat dijadikan alternatif promosi yang efektif. Bisnis jasa perlu promosi yang lebih intensif dan rutin pada berbagai media, misalnya radio dan surat kabar dengan frekuensi setiap hari. 5.
Segmentasi pasar. Strategi yang dapat ditempuh oleh pebisnis jasa adalah segmentasi pasar. Dapat saja produk dikhususkan untuk segmen konsumen tertentu, misalnya salon kecantikan khusus, wanita klub senam hamil, spa khusus muslimah, dan sebagainya. 6. Pemilihan lokasi yang strategis dan diberikan pelatihan yang intensif kepada setiap karyawan, yaitu pemilihan lokasi yang strategis. Hal tersebut dimaksudkan untuk lebih mendekatkan produk terhadap konsumen dari segi jarak. Sedangkan pelatihan yang intensif kepada setiap karyawan diberikan sangat penting karena terkait dengan kualitas pelayanan dan agar sesuai standar. Terima kasih. Apabila ada yang belum paham bisa ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.